Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavia Amanda Putri dengan NIM 040403211135 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya. Kali ini kita akan membahas tentang berdakwah secara fleksibel. Berdakwah berasal dari bentuk da'a yad'u, di mana berarti panggilan, seruan ataupun ajakan. Ini berarti dakwah merupakan setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akidah, syariat dan akhlak Islam. Akan tetapi, dakwah ada ilmunya. Ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang berisi cara-cara dan tuntunan-tuntunan bagaimana seharusnya menarik perhatian orang lain untuk menganut, menyetujui dan atau melaksanakan suatu ideologi atau agama. Orang yang menyampaikan dakwah disebut dai, yaitu juru dakwah. Sedangkan orang yang menjadi objek dalam dakwah disebut mad'u. Benarkah dakwah itu merupakan kewajiban orang Islam? Para ulama ternyata berbeda pendapat dalam menetapkan hukum untuk menyampaikan dakwah tersebut. Sebagian ulama menetapkan dakwah sebagai fardu kifayah, yaitu kewajiban kolektif. Sebagian ulama lain menetapkan sebagai fardu ain. Nah, mereka sama-sama mengacu pada surat Al-Imran ayat 104 sebagaimana firman Allah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kewajiban, menyeru kepada yang makruh dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Imran juz 3 ayat 104. Kata minkum dalam ayat tersebut dianggap mengandung pengertian bad'i atau bagian, sehingga hukum dalam berdakwah menjadi fardu kifayah. Akan tetapi, sebagian ulama lain justru menganggap sebagai zaidah, yaitu tambahan, sehingga hukumnya menjadi fardu ain. Secara lahiriah, kedua makna tersebut saling bertentangan. Namun pada hakikatnya keduanya justru saling melengkapi, di mana makna al-bayan tidak menolak adanya spesialisasi sebagian para kaum muslimin untuk melakukan dakwah tersebut. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut menjadi landasan kewajiban setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan, untuk melakukan dakwah. Tidak ada alasan untuk tidak menunaikan kewajiban dalam berdakwah. Hal ini tampak dalam perintah untuk menyampaikan dakwah meskipun hanya satu ayat. Berdakwah bukan kewajiban yang diperintahkan oleh para ulama, kiai ataupun oleh siapapun, akan tetapi merupakan perintah dari Allah dan utusannya Muhammad secara langsung kepada setiap individu muslim. Kewajiban berdakwah itu sifatnya sangatlah fleksibel. Hal itu karena tuntunan pelaksanaan dakwah tidak ditunjukkan kepada satu komunitas saja, namun bersifat umum dengan tidak meninggalkan sifat kekhususannya sendiri. Artinya, selain sebagian fardu ain juga hukumnya fardu kifayah. Berdakwah hukum kewajiban ditujukan kepada setiap orang yang mengaku muslim dengan memberikan petunjuk dan berita gembira. Akan tetapi untuk menyelenggarakannya hendaknya ada tenaga ahli yang khusus dari kalangan umat Islam yang memang mendalami bidang tersebut secara profesional. Untuk menciptakan suasana kondusif dari kedua hukum tersebut, maka antara dakwah yang dilakukan secara kolektif dan individu harus saling melengkapi. Dakwah yang dilakukan secara individu hendaknya memberikan dukungan kepada pihak yang memang benar-benar terjun ke dalam bidang secara profesional. Jangan sampai karena adanya dua bentuk hukum berdakwah ini menjadikan umat Islam terpecah, apalagi sampai tidak peduli dan merasa tidak berkewajiban untuk menyampaikan dan melestarikan ajaran Islam. Kegiatan berdakwah harus benar-benar fungsional
dan mempunyai peranan transformatif. Dalam kaitan ini, dalam rangka mewujudkan konsep tersebut, maka seorang dai harus mempunyai bekal atau persiapan diri dalam menjalankan misinya. Kita patut mencontoh keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan berdakwah Islam yang dilakukan melalui 3 tahap transformasi. Tahap pertama, transformasi sosial, di mana dakwah Nabi Muhammad dimulai dari masyarakat jahiliyah ke masyarakat Islam. Tahap kedua, transformasi sosial kuantitatif, yaitu dengan mengadakan ekspansi hingga keluar jazirah Arab. Sedangkan tahap ketiga adalah transformasi peradaban dengan menyerap nilai-nilai peradaban Yunani, Romawi, Persia, Cina, dan sebagian menjadikan Islam sebagai pusat peradaban dunia. Keberhasilan tersebut dapat dicapai karena jiwa Nabi Muhammad telah tertanam konsep berjiwa besar, teguh, ulet, bersih, dan tulus lahir batin, serta memberi tanpa pamrih. Nah, di samping itu, para aktivitis dakwah harus berusaha untuk mengelola materi dakwah semenarik mungkin sehingga memikat minat pendengar dan mampu memotivasi. Dalam menyampaikan dakwah kepada manusia harus menyadari jika manusia adalah makhluk yang terdiri dari unsur jasmani dan akal serta jiwa, sehingga mereka harus dihadapi dengan keseluruhan unsur-unsurnya. Materi dakwah tidak harus dengan mempergunakan bahasa yang tinggi, canggih, sehingga memenuhi syarat. Namun yang sangat penting adalah di mana kita berupaya untuk membahasakan ajaran-ajaran agama sesuai dengan tingkat kecerdasan objek dalam berdakwah. Nah, dakwah sedapat mungkin menggunakan bahasa sederhana dan kuantitatif. Artinya itu agar ketika kita berdakwah mudah untuk diketahui dan dipahami oleh pendengar. Materi dakwah tidak ditentukan oleh seorang dai, tetapi ditentukan oleh objek dakwah. Dibutuhkan kecerdasan, kecakapan, kepekaan, dan kejelian dalam dai ketika membaca kondisi objek dakwahnya. Kita tahu setiap hari kita tidak jauh dengan media sosial yang telah menjadi fenomena yang semakin mengglobal dan mengakar. Keberadaannya nyaris tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Sebagai bentuk aplikasi dalam komunikasi secara virtual, media sosial merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial ini merupakan sebuah media daring di mana para pengguna melalui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan konten seperti vlog, wiki, forum, dan jejaring sosial lainnya yang disokong oleh teknologi multimedia yang semakin canggih setiap harinya. Dan harus kita akui juga pada satu sisi kemunculan media sosial itu telah menguntungkan banyak orang. Nah, orang di belahan dunia manapun bisa dengan mudah berinteraksi dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan melalui telepon. Selain itu, dengan adanya media sosial ini dapat menyebarkan informasi juga semakin cepat. Dalam kaitannya dengan media sosial dapat dipakai sebagai sarana ketika berdakwah. Begitu masifnya manusia dalam memanfaatkan internet dan jejaring sosial, sehingga tentu saja akan sangat efektif jika media sosial digunakan sebagai sarana untuk menebar kebaikan ataupun dalam berdakwah. Nah, tentu saja dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana berdakwah haruslah disertai dengan sifat arif dan bijaksana. Itu tadi merupakan penjelasan tentang Islam berdakwah secara fleksibel.
Sekian dari saya. Bila ada kekurangan dalam penjelasan ketika menyampaikan materi pada saat ini, selebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.